Oke, jadi halo teman-teman, nama aku Michel. Aku salah satu founder dari CP Trust, terus aku juga medalis emas OSN 2025. Dan sekarang aku bakal bahas tentang soal yang OSPF yang 2025, yaitu kandang ayam dan kandang bebek. Nah, buat soal ini sendiri, ini merupakan soal yang paling susah menurut aku di OSP 2025. Jadi, aku harap kalian sudah ngerti beberapa materi basic seperti DP atau enggak Dijkstra atau enggak kalian sudah lancar gitu dengan observasi-observasi gitu dalam soal-soal. Oke, kalau gitu kita mulai aja pembahasannya. Buat soal ini, deskripsinya lumayan panjang tapi sebenarnya soalnya lumayan straightforward gitu. Jadi kita ada petak 2 kali N. Nah, jadi ada beberapa ayam sama bebek di sini. Nah, terus sesuai soalnya ini ada kandang ayam sama ada kandang bebek. Nah, kandang ayamnya tuh di mana? Yaitu di sini gitu. Terus kandang bebeknya tuh di sini gitu. Jadi si ayam ini tuh dia tuh bisa gerak, ayam dan bebeknya ini tuh bisa bergerak dari bawah, dari kiri, kanan atau enggak dari atas gitu. Oh ya, dan mereka tuh gak boleh keluar grid ya. Dan mereka tuh tujuannya tuh mau ke kandangnya masing-masing gitu. Tapi ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, jalur ayam sama bebek gak boleh berpapasan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ayamnya ke sini terus ke sini gitu. Terus bebeknya ke sini, nah ini gak boleh soalnya ada yang berpapasan gitu. Jadi dia cuma bolehnya dari sini ke sini. Or dari ya intinya gitulah. Ini salah satu kasus yang boleh. Tapi kalau kayak gini ini gak boleh gitu. Oke. Yang kedua, dalam petak-petak ini itu ada costnya masing-masing gitu. Katakan costnya itu AIJ. Ketika misalnya si ayam ini memilih jalur kayak gini, berarti costnya itu A11 tambah A12 tambah A13 gitu. Nah, kita mau nge-minimize total cost-nya yang dibutuhkan buat ngirim ayam sama bebek semuanya ke kandang masing-masing gitu. Oke? Nah, sekarang berarti kita tinggal coba nge-solve problemnya. Dan hal yang harus diperhatikan itu, wait bentar. Ini, kalau ada kasus di mana kayak penempatan ayamnya itu dia tuh gak bakal bisa, maksudnya gak ada konflik gitu. Jadi pasti ada konflik kayak contohnya kalau kayak gini. Terus ini B ini A. Ini no matter what you're gonna do, ini tuh pasti ada konflik gitu. Karena dia harus ke bawah, terus ini harus ke atas gitu. Nah, itu pasti ada konflik di sini. Bisa dibuktikan. Nah, jadi kalau ada konflik, ini outputnya -1 gitu. Outputnya -1. Oke? Nah, kalau biasanya buat soal-soal yang impossible gini, ada impossible-nya. Aku tuh coba mikirnya cara ngecek dia tuh impossible atau enggak gimana gitu. Jadi, kapan impossible? Nah, jadi aku bakal coba bahas kasus dia di mana dia impossible. Yang pertama itu kasusnya kayak gini. Kasusnya tuh yang ini actually, yang ini. Jadi kalau ada bebek di atas, terus ada ayam di bawah gitu, ini tuh kasusnya pasti impossible. Karena em, kan si bebeknya tuh tujuannya ke sini kan. Berarti kan dia tuh pasti ada ke bawah gitu. Nah, terus si ayam ini kan pasti ke atas gitu. Oke. Nah, ketika si bebeknya ke bawah or si ayamnya ke atas, itu pasti terjadi konflik gitu. Kayak no matter how you try, misal kayak gini, ini konflik gitu. Kalau ini kayak gini, kalau ini kayak gini, terus ini misalnya ke atas sini,
terus ini juga konflik. Nah, jadi itu pasti salah satu pasti ada skenario di mana mereka tuh tabrakan gitu. Jadi kalau ada bebek di atas, ayam di bawah. Oke? Kasus kedua tuh apa? Kasus kedua itu kalau misalnya ada bebek di atas terus ada ayam di kanannya gitu. Kenapa? Karena si ayam ini kan pasti dia tujuannya ke sini kan. Terus si bebeknya itu pasti ke bawah. Nah, si ayam ini juga pasti ada ke bawahnya gitu. Kenapa? Karena kalau dia ke kanan terus dia kan pasti kena ini kan. Berarti itu pasti kena pasti pasti dia tuh ke bawah. Like somewhere in here. Pasti ke bawah terus dia kan kayak mau clinch through the bebek gini kan. Kayak dia mau nge-escape bebeknya gitu. Nah, waktu dia mau escape, si bebek ini kan juga pasti ke bawah gitu kan. Jadi dia tuh ultimately waktu dia ke bawah, ini bakal jadi kasus yang ini kan, gitu. Kan ini waktu dia ke bawah tuh, dia tuh bakal jadi kasus yang sama kayak ini. Jadi ini juga gak bisa gitu. Jadi kalau ada bebek di atas, ayam di kanan, bebek, baik, bebek tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga sudah bisa ditebak juga, yaitu kalau ada ayam di bawah terus ada bebek di sini gitu. Kan ini dengan argumen sama ini harus ke atas gitu kan. Kalau dia ke atas ini bakal jadi soal yang kayak gini. Oke, jadi kalau ada ayam di bawah, bebek di kanan ayam tersebut. Oke, nah jadi sebenarnya kasusnya tuh cuma itu doang gitu. But like, oh sorry, but like ya udah berarti kalau nge kita sudah ngecek ketiga kasus ini berarti berarti pasti ada jawabannya gitu. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung how to hitung minimum cost-nya gitu. Minimum cost. Nah, oke. Jadi ada observasi lagi. Let's say katakan wait, ini kurang lurus. Nah, let's say ini ada ayam di sini terus bebek di sini gitu. Nah, sini, sorry. Kalau kayak gini, let's say ini ayam terjauh yang terkanan dari kandangnya dan ini bebek terkanan dari kandangnya. Berarti di sini tuh kosong semua gitu, oke? Nah, dia tuh pasti jalurnya tuh dia ke kanan terus gitu. Kayak nggak mungkin ini ke bawah karena nanti ada konflik. Nggak mungkin ini ke atas karena nanti ada konflik gitu. Nah, berarti kalau kasusnya kayak gini, wait sabar. Aku terus dulu. Tinjau ayam terkanan dan bebek terkanan. Oke. Kalau kasusnya kayak gini, berarti kita bisa simpulkan bahwa ini tuh tinggal ke kanan ke kiri aja semuanya gitu. Nah, tapi kalau kasusnya kayak gini, ini bakal lebih ribet. Let's say ayam terkanannya tuh di sini, terus bebek terkanannya let's say di sini gitu. Nah, berarti si bebek ini tuh nggak sesimpel dia cuma ke kiri gitu. Itu bisa ke atas kayak gini, atau enggak ya bisa pokoknya caranya bisa lumayan banyak gitu. Tapi si ayam ini tuh tetap harus ke sini gitu. Kenapa? Karena kan si bebeknya ini kan bakal like at some point kan dia pasti arrive in here kan. Nah, kalau bebeknya arrive di sini, itu bakal jadi kasus yang pertama gitu. Jadi itu
dia tuh pasti selalu ke kiri terus gitu. Oke. Berarti kalau posisi ini tuh bebek yang bebas. Bebek bebas gitu. Oke, tapi kalau misalnya kayak gini, dengan argumen yang sama, kalau misalnya bebek yang di sini terus ayam di sini, berarti ini ayamnya yang bebas gitu. Karena kan at some point kan dia tuh pasti nyampe sini kan. Kayak ini ayamnya tuh dia tuh bisa gerak kemana aja, kayak lumayan bebas lah gitu. Nggak terikat cuma ke kiri doang. Maksud aku bebas tuh kayak gitu. Nah, ketika ayamnya sudah nyampe di sini, itu kan dia tuh pasti ke kanan doang kan. Oke. Jadi kalau kasus ini ayam bebas. Oke, jadi kita bisa simpulkan ketika ayam ketika ayamnya bebas itu ketika ayam terkanannya terkanan wait sorry. Ketika ayam-ayam gak apa ayam tekanan aja sorry, ayam tekanannya itu lebih kanan daripada bebek terkanan gitu. Kalau kasus ini berarti ayam terkanan lebih kiri daripada bebek terkanan gitu. Kalau kasus ini berarti ayam terkanan itu sama kayak bebek gitu. Oke, berarti kayak gitu kurang lebih. Nah, tapi cara ngitung cost buat yang bebas-bebasin itu gimana? Itu menjadi masalah lagi sendiri gitu. Nah, sekarang cara hitung cost buat hewan yang bebas, bebas gitu. Nah, pertama kita bisa pakai namanya Dijkstra. Kedua kita bisa pakai namanya DP gitu. Oke. Kalau kalian belum ngerti Dijkstra sama DP atau masih belum lancar, em, gue suggest-nya kalian jangan kerjain soal yang ini karena soal ini lumayan susah, I guess buat OSP. Dan kalian juga harus lancar Dijkstra atau DP-nya gitu. Nah, Dijkstra itu gimana? Let's say ini ada B di sini, terus ini ada kumpulan ayam di sini. Berarti ketika ayamnya sudah nyampe ke sini, kan dia tinggal gerak ke kanan aja, ke kiri, sorry, gitu kan. Berarti yang bebas-bebas tuh cuma di daerah sini doang gitu. Nah, dia kan bisa kayak dari sini, atau nggak kayak gini, atau nggak kayak gini, I don't know. Nah, oke, kalau Dijkstra, kita tinggal nge-Dijkstra dari source-nya tuh dari sini, terus kita sebar ke semua yang di kanan dia gitu. Nanti kita tinggal tambahin cost dari ini sama cost dari ini gitu. I hope lumayan kebayang. Nah, terus edge-nya kita bisa bikin 4 arah aja. Habis itu kita tinggal Dijkstra dari poin ini. Oke, kalau gitu lumayan simpel kan. Kalau DP itu sebenarnya sama aja. Jadi kita tinggal DP dari sini itu DP ini tuh sama dengan ya cost petak ini. Habis itu kalau dari sini berarti transisinya itu bisa kayak gini gitu. Atau bisa dari sini ke sini, atau enggak dari sini ke sini, atau enggak sini sini gitu. Jadi kayak secara formal DP IC ini kalau kasusnya dia tuh ke kiri doang berarti DP IC-1 gitu. Kalau dia ke atas habis itu ke kiri berarti sama dengan DP I-1 C-1. Berarti dari sini dia ke sini gitu. Nah, costnya tuh kalau buat ke kiri itu cuma AIJ doang. Kalau ini costnya itu adalah AI-1J. Kenapa? Berarti kan dia dari sini gitu kan. Ini kan AI-1J terus plus AIJ gitu. Oke. Nah, berarti kita tinggal ngeminimumin kasus ini aja gitu. Terus kalau buat yang argumen yang dari atas ke bawah, itu kita bisa lakuin hal yang sama aja. Tinggal I plus 1, J minus 1, or something gitu. Oke? Nah, habis itu ketika kita sudah dapat cost semua yang di sini, kita tinggal tambahin petak-petak ini aja gitu.
yang kan ketika dia sudah nyampe di sini kan dia tinggal gerak ke kiri semua gitu kan. Oke, oke, nice. I hope lumayan bisa dipahami sampai sini. Kalau buat contoh kodenya, I guess lumayan, sebenarnya lumayan itu sih, lumayan bagi kasus sih. Jadi kita siin gridnya, habis itu kita siin ininya, em, cost per gridnya gitu. Nah, habis itu kita tinggal cek kasus yang kalau ada B sama A itu berarti kasus yang ini. Kalau ada bebek di atas dan ada ayam di bawah. Nah, ini bad itu ketika kalau ada bebek di atas terus ada ayam di kanan bebek tersebut atau enggak ada ayam di bawah terus ada bebek di kanan ayam tersebut gitu. Berarti kalau misalnya di B terus ini terus tiba ada A gitu, berarti bednya cuma satu. Terus di soalnya aku pakai DP, soalnya aku males nge-Dijkstra waktu itu. Cuma sebenarnya lebih gampang Dijkstra. Jadi kita awal setnya semua DP-nya infinite. Habis itu kita cuma tinjau ayam yang terkanan gitu. Jadi farthest ayam sama farthest bebek gitu. Jadi kalau farthest A sama farthest bebek, berarti kan dia tinggal gerak ke kanan aja, ke kiri aja gitu. Oke. Nah, kalau buat ini tuh juga sama aja. Jadi itu tinggal kita gerak dari, jadi itu kita tinggal gerak dari, kalau misalnya kayak gini berarti kan em, yang bebas itu kan bebeknya kan. Berarti farthest A kurang dari farthest B, berarti masuk kasus yang ini. Berarti itu dia bisa gerak ke sini, terus dia bisa gerak ke situ, or ya misalnya bebek di sini terus dia bisa gerak kayak gitu gitu. Nah, terus transisinya kita kita bisa pakai yang kayak gini transisinya. Kita tinggal gerak per masing-masing bebek gitu aja. Jadi kita tinggal tambahin kalau petaknya itu B, kita tinggal tambahin jawabannya dengan answer gitu. Answernya kita tinggal tambahin dengan DPI. Oke. Nah, terus argumen yang sama bisa dipakai kalau farthest A-nya kayak gini, itu lebih dari farthest B-nya. Habis itu kita tinggal see out answernya aja gitu. Oke, I hope penjelasan aku buat soal ini lumayan bisa dipahami dan selamat mengabsolving soal ini dan good luck juga buat OSP 2026. Semoga lolos ke tahap berikutnya.